Selamat datang ke Infonomi adalah Infinix Note Edge dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke perangkat. Jadi sekarang, sebelum saya mulai, saya ingin cepat menyebutkan bahwa saya akan melakukan proses impor ini dengan pola pikir yang berorientasi pada privasi. Mari kita buka dulu aplikasi kontak kita. Nah, seperti itu. Dan mungkin akan muncul jendela ini, izinkan kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Jika muncul, jangan izinkan. Tidak ada alasan mengapa aplikasi kontak harus mengirimkan informasi atau notifikasi apapun kepada Anda. Jadi abaikan saja. Selanjutnya, ya kita akan menuju ke bagian organisasi. Sekarang saya tidak masuk ke akun Google di sini, dan itu memang berpengaruh karena jika Anda masuk, Anda akan melihat banyak informasi dan opsi di bagian paling depan ini. Dan apa yang Anda lihat sebagai kategori perangkat ini, serta pengaturan yang diterapkan untuk perangkat ini, biasanya akan berada jauh lebih bawah dalam daftar, di bagian paling bawah. Dan disitulah SIM yang dikelola juga akan berada. Jadi benar-benar di bagian paling bawah. Tapi karena saya tidak masuk, ini justru menjadi opsi kedua bagi saya. Yang mana, karena saya juga tidak masuk, ini mengubah visibilitas beberapa opsi di sini. Jadi, ketika Anda memilih kelola SIM, itu akan menampilkan semua kontak Anda yang ada di kartu SIM Anda. Secara default, semuanya akan terpilih selama tidak ada kontak tersebut yang sudah ada di lokasi tempat Anda ingin mengimpornya. Sekarang, lokasi itu akan tercantum di sini, biasanya di antara kelola SIM dan kontak pertama, sebagai menu drop-down. Dan secara default, ini biasanya juga akan menjadi akun Google Anda jika Anda sudah masuk sebagai alternatif. Saya mulai melihat beberapa aplikasi kontak memiliki cara kedua dalam menampilkan ini, yaitu di bagian bawah. Dan yang satu ini terasa lebih mencurigakan, yang saya sendiri tidak tahu, mungkin di masa depan, yang ini akan lebih masuk akal dan lebih terlihat untuk Anda. Saya rasa itulah yang sedang diupayakan Google saat mereka mencoba memancing orang untuk mengunggah kontak ke cloud tanpa persetujuan orang-orang tersebut. Dan ini disajikan dengan cara seolah-olah Anda tidak punya pilihan lain. Jadi seperti yang saya katakan, ini benar-benar penipuan. Sekarang, apapun yang Anda miliki, dari sudut pandang saya sarankan untuk mengubahnya ke opsi perangkat ini. Sekarang saya tidak mengirimkannya ke Google, jadi inilah pengaturan defaultnya, dan tidak memberi saya pilihan apapun karena memang saya tidak punya opsi lain. Jadi saat ini saya hanya bisa mengimpor ke perangkat saja. Jika Anda memiliki menu drop-down, biasanya Anda akan melihat sesuatu seperti perangkat dan akun Google, lalu Anda punya pilihan. Jika Anda hanya masuk dengan satu akun Google, itu yang akan terlihat dan sekarang Anda punya lebih banyak pilihan. Saya merasa ini sangat menjengkelkan karena di bawah menu lebih, Anda hanya punya satu opsi lagi, yaitu perangkat ini. Jadi Google benar-benar seperti itu. Mereka memutuskan untuk menyembunyikannya. Opsi lebih hanya dengan satu pilihan saja dan supaya kamu tahu ini. Jendela kecil ini dengan akun Google dan perangkat, lalu sebagai opsi kedua, lebih benar itu memakan sekitar sepertiga layar. Sekarang, saya mungkin bukan jenius matematika tapi sial, masih ada 2/3 layar yang tersisa. Dan ya, saya benar-benar mengukurnya, masih ada lebih dari 2/3 layar yang tersisa untuk memperluas opsi lebih itu dan menggantinya hanya dengan perangkat saja. Tapi Google benar-benar berusaha menjadi sampah yang licik dan menyembunyikannya supaya kamu akan mengimpornya ke perangkat dan ke cloud. Nah, itulah pada dasarnya yang mereka ingin kamu lakukan. Sekarang, untuk menjelaskan kenapa Google ingin kamu melakukan ini, sekali lagi, seperti yang saya bilang, saya sangat peduli privasi. Jadi itulah kenapa saya membahas ini dengan cukup keras. Kontak apapun yang kamu punya di kartu SIM yang akan kamu impor. Saat mengimpornya ke cloud, kamu pada dasarnya memberikan akses ke semua kontak tersebut, beserta segala informasi yang ada di sana saat ini. Apa saja itu? Biasanya nama kontak dan juga nomornya, bukan? Tapi setelah diimpor, kamu bisa menambahkan banyak informasi lain ke dalamnya, dan ketika ini diunggah ke cloud. Semua informasi inilah yang sekarang bisa diakses oleh Google, karena pada dasarnya kamu telah membagikannya dengan mereka dan akan terus menyinkronkan informasi baru apapun yang kamu tambahkan ke dalamnya. Jadi, inilah cara Google untuk secara langsung melewati persetujuan. Apakah menurutmu itu tindakan yang adil? Sekarang, untuk memberikan sedikit contoh sebelum saya mengimpor ini, bayangkan kamu sangat peduli dengan privasi, seperti saya. Saya benar-benar sangat obsesif soal ini.
Saya menggunakan kartu SIM kedua di ponsel saya. Jadi setiap kali ada situs web jelek atau apapun seperti Google atau yang lainnya yang pada dasarnya berusaha keras untuk mencoba memancing nomor saya dari saya. Seperti yang kamu tahu, oh kamu ingin membuat akun di sini. Beri kami nomormu supaya kami bisa memverifikasi bahwa kamu benar-benar orang sungguhan. Bagaimana kalau pergi ke neraka saja? Jadi yang saya lakukan adalah mengaktifkan kartu kedua yang memang saya punya khusus untuk tujuan seperti itu. Saya berikan mereka nomor jelek itu, mereka mengirimkan verifikasi ke saya. Saya verifikasi, saya matikan kartunya. Dan inilah yang saya suka lakukan. Nah, biasanya jelas saya punya kartu kedua, SIM kedua, nomor asli yang saya pakai sehari-hari, dan orang-orang bisa hubungi saya lewat nomor itu. Nomor itu tidak pernah muncul di internet. Biasanya saya berusaha mencegah hal itu terjadi. Dan pada dasarnya, kalau kamu temanku dan kamu mengunggah kontakku ke Google, kamu itu sebenarnya ya cuma kayak, haha, nasibmu sial, pecundang. Kontakmu sekarang sudah tersedia untuk Google. Dan Google beserta algoritma mereka dan semua omong kosong itu benar-benar sangat hebat dalam mencoba mencari tahu siapa itu siapa. Jadi pada titik itu, mereka bisa mengaitkan nomor ini dengan data yang mungkin sudah terhubung dengan hasil pencarian saya. Dan selain itu, oh, maka kamu tinggal menggabungkannya saja dan ya tujuan saya untuk tetap agak anonim dan sebagainya, itu semua jadi sia-sia. Karena orang lain telah memberikan persetujuan saya sehingga Google bisa mendapatkan kontak saya. Dan saya benar-benar merasa jijik bahwa, Google bisa saja mengakali persetujuan dengan cara seperti ini. Seperti saya yakin mereka benar-benar akrab dengan Epstein, astaga karena perilaku seperti itu benar-benar seperti perilaku pemerkosa. Itu seperti saya memberikanmu izin untuk mencuri pusat AI milik Google. Dan kau tahu apa? Kamu tidak bisa disalahkan karena aku yang memberimu izin, meskipun aku bahkan bukan pemiliknya. Jadi itulah kenapa aku menyarankan untuk melakukan ini hanya pada perangkatmu sendiri dan bukan ke cloud. Sekarang, kembali ke proses impor setelah penjelasan dan cerita singkat tadi. Jika kamu melihat beberapa kontak ini berwarna abu-abu, jangan khawatir. Kontak tersebut sudah ada di lokasi tempat kamu mencoba mengimpornya. Jadi ponsel hanya mencegahmu untuk menduplikasinya. Selain itu, kamu juga bisa membatalkan pilihan pada kontak yang tidak kamu inginkan. Setelah itu, klik impor. Dan kadang-kadang yang akan kamu lihat, aku rasa ini juga terjadi saat kamu masuk ke Google, adalah kamu akan mendapatkan pop-up luar biasa yang benar-benar aku benci, yang pada dasarnya menyatakan sesuatu seperti ini. Aku akan coba paraphrase-kan saja. Aku tidak ingat persisnya. Hapus kontak yang ada di cadangan kartu SIM, atau pada dasarnya hapus semua kontak yang tersimpan di kartu SIM, kontak yang belum diimpor ke perangkat sebenarnya tidak akan dihapus. Jadi, dan mereka memberitahumu bahwa itu untuk mengosongkan penyimpanan di SIM sebagai alasan. Sekarang aku punya pertanyaan, kenapa demi langit yang tinggi? Neraka. Kenapa aku harus mengosongkan penyimpanan pada sesuatu yang memang dirancang hanya untuk menyimpan jenis data ini? Itu seperti aku pergi ke mobilku, menyedot bensin supaya aku bisa mengisi bensin lagi. Itu bodoh. Jadi jelas kamu ingin memilih simpan daripada hapus. Dan ini adalah salah satu cara bullshit lain dari Google untuk mencoba mengambil alih kontakmu dan membuatmu bergantung pada mereka, sehingga di masa depan kamu akan lebih terdorong untuk menyinkronkannya dengan mereka. Jika kamu memilih untuk tidak melakukannya sekarang, karena jika mereka menghapus kontakmu yang tersimpan di kartu SIM, jelas itu adalah salah satu cadangan yang sangat aman yang kamu miliki dalam bentuk kartu fisik, yang bisa dipindahkan antar perangkat dan mereka sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya, kan? Tapi sekarang, setelah kamu setuju untuk menghapusnya, sekarang kamu hanya punya kontak di ponselmu. Dan jika terjadi sesuatu pada ponselmu, kontak itu akan hilang. Jadi sekarang Google akan berkata, oh kami di sini penyelamatmu. Kami akan mengizinkanmu mengimpor kontakmu ke cloud sehingga kamu bisa mengaksesnya kapan saja. Karena kami sangat baik, mereka memang baik. Mereka tidak akan benar-benar menggunakan kontak-kontak ini dan memonetisasinya. Jadi jika kamu mendapatkan pop-up itu, jelas pilih saja simpan. Itu sudah jelas pilihannya. Sekarang ketika kamu mengimpor kontakmu, kontak itu akan terlihat di sini. Entah kenapa, kontak-kontak itu jadi double. Untuk saya sekarang, saya juga kurang tahu kenapa. Biasanya tidak seperti itu tampilannya, jadi seharusnya kita bisa memperbaikinya. Ubah ini di bagian pengaturan di sini. Dan mari kita lihat, apakah ini membantu saya menyembunyikannya?
Oh, lihat itu. Jadi ini semacam pop-up yang tadi saya bicarakan, di mana kamu mendapatkan pilihan hanya perangkat dan akun Google, dan di bawah hanya perangkat. Atau biasanya itu tersembunyi di balik menu lainnya, lalu tertulis hanya perangkat. Nah, itu memang jenis jendela yang saya maksud. Tapi sepertinya kita memang tidak bisa mengubah tampilannya. Kontak-kontak ditampilkan di sini. Jadi sebagai gantinya, yang perlu kamu lakukan adalah klik di sini. Di situ tertulis semua kontak dan pilih yang misalnya hanya ada di perangkat. Ini akan menghapus kontak yang ada di kartu SIM. Tapi jelas, jika kamu mengimpor semuanya, ini tidak akan menjadi masalah untukmu. Tapi saat ini, entah kenapa ketika tertulis semua kontak, sistem tidak mendeteksi bahwa kontak ini sama dengan yang itu. Jadi mereka digabungkan menjadi satu kontak saja. Biasanya memang seperti itulah yang terjadi. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan. Jika saya masuk untuk mengedit salah satu nomor ini, kamu bisa lihat ada informasi seperti ini yang kita miliki. Hal-hal seperti foto sampul, foto panggilan, atau semacamnya. Kamu punya nama depan, nama belakang, nama perusahaan, beberapa nomor telepon karena kamu bisa menambah banyak, label, catatan, email, tanggal lahir, alamat, dan lainnya. Jadi ketika kamu mengisi semua ini dan menyinkronkannya ke cloud, semua informasi ini akan bisa diakses oleh Google. Jadi itulah alasan kenapa saya menyarankan untuk menyimpan kontak hanya di perangkatmu saja, agar kamu punya kendali penuh atas kontak-kontakmu. Ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Jika kamu mengandalkan kontakmu agar mudah diakses di perangkat lain, daripada menyinkronkannya ke cloud, yang bisa kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi yang memungkinkanmu membuat, saya rasa namanya file BCCF, yang pada dasarnya adalah cadangan dari daftar kontakmu. Sekarang, cadangan tersebut berupa file bisa dibagikan, jadi kamu bisa mengirimkannya ke dirimu sendiri atau memindahkannya lewat flash disk atau perangkat USB lainnya. Dan selesai. Kamu bisa memulihkan kontak hanya dengan mengklik file itu di perangkat lain karena saya rasa perangkatnya Android. Jadi cara ini memberikan fleksibilitas yang baik sekaligus tetap menghindari penyimpanan cloud. Jadi dengan penjelasan tadi saya harap ini sangat membantu kamu, dan jika kamu merasa terbantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.